Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Hari ini update penerusan daripada video yang kemarin ya. Untuk Perforex kemarin memang saya nggak posting, tetapi masih sesuai dengan planning yang ada di Outlook. Untuk malam ini itu bahasin sampai dengan diperuntukkan nanti besok tanggal 3 Januari ya. Dimulai dulu dari segi fundamental, itu fokusnya untuk nanti malam 2145 itu ada indeks manajer pembelian dari manufaktur itu yang akan dirilis 2145, tetapi yang setengah sembilannya ini ada klaim pengangguran awal. Tetap waspadai, khusus untuk klaim pengangguran awal itu sering sekali data ini direvisi ya. Data yang sebelumnya nanti kita lihatin dulu seberapa besar data yang akan direvisi nanti, dan dari segi perkiraan ini ada kenaikan. Kalau misalkan setelah nanti data direvisi kemudian yang keluar adalah di bawah daripada data sebelumnya dan di bawah daripada perkiraan, tentunya akan mendorong indeks dolar akan semakin menguat kembali. Tetapi kalau misalkan data yang sebelumnya, bisa jadi untuk indeks dolar akan terkoreksi dari segi time frame kecilnya. Kemudian dari PMI manufaktur pun diperkirakan juga ada sedikit penurunan, cuman sih ini antisipasinya ya, waspadai. Kalau misalkan data yang keluar adalah di atasnya 50, ini bisa ngedorong untuk indeks dolar menguat secara signifikan dalam waktu jangka pendek ya. Ini untuk fokus nanti malam. Kemudian dari segi teknikalnya kita bahasin dulu dari segi indeks dolar ya. Open market itu berada di pivot, dia turun ketahan di support, kemudian kenaikan yang pertama itu kurang lebihnya penutupannya pas di history high minggu yang sebelumnya ya. Dan untuk indeks dolar sendiri itu terkoreksi dulu ke bawah sebelum melanjutkan kenaikan kembali dan ketahan di level area resisten kedua weekly ya. Kemudian ada penurunan koreksi dari segi time frame kecil. Untuk hari ini menguat secara signifikan tetapi ketahan di resisten 3 weekly 108.82 ya. Untuk zona pantau maksimal minggu ini memang ada dua level area ya. Untuk zona pantau maksimal antara 108.82 sampai dengan 108.97. Kalaupun dia over atau lebih dari pergerakannya di atasnya resisten 4, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di level area tersebut. Nanti setelah misalkan break ke atas ya, untuk penutupannya berpotensi dia akan kembali ke bawah. Untuk saat ini harga itu kan saat video dibuat 108.71, dikarenakan resisten ketiga ini adalah sentuhan pertama ya untuk minggu ini, jadi wajar kalau misalkan ada reaksi. Cuman yang menjadi antisipasinya, mengingat ini volatility-nya indeks dolar ini juga lumayan untuk hari ini, kalaupun dia kedorong ke bawah kembali, kuncinya berada di 108.50 terlebih dahulu ya. Selama harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, waspadai kemungkinan 108.82 sampai dengan 108.97 ini yang akan menjadi next target. Akankah dia langsung bablas ke atas dulu mendekati resisten 4 baru terkoreksi ke bawah, atau dia terkoreksi ke bawah dulu baru lanjut ke atas kembali. Tetapi sebagai catatannya, indeks dolar ini sudah sampai di batasan pantau over untuk minggu ini, di mana batasan pantau over jatuhnya di resisten 3 dan resisten 4 ya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold hari ini open market ya, mendadak langsung kuat ke dorong ke atas. Sebagai historic high minggu yang lalu pun sudah di break, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya ini masih running. Dari segi time frame 4-nya ini masih belum jelas apakah dia mampu tutup di atasnya 2640 atau tidak, ini masih belum jelas ya. Hati-hati, kalaupun dia mampu tutup di atasnya 2640 masih tetap waspadai, karena ada level area yang menumpuk di mana 2649 itu bertumpuk dengan monthly bulan yang sebelumnya ya. Karena ini masih berlaku level area 2650, tetap waspadai di level area tersebut. Tetapi kalau misalkan gagal mempertahankan body candle-nya nanti di H4-nya gagal tutup di atasnya 2640, kalaupun ada penurunan kembali, sebagai kuncinya itu berubah, yang sebelumnya di bawah itu berada di 2634 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Selama 2634 ini bertahan, masih tetap hati-hati level area 2650. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 2634 sebagai resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai support, kalaupun ada penurunan, yang akan menjadi zona pantau itu kurang lebihnya di zona tengah pivot. Minggu ini ada 3 level area, 2627, 2623, dan 2620 terlebih dahulu. Ini yang akan menjadi zona pantau nanti malam sampai dengan besok di tanggal 3 Januari ya. Jadi sebagai kesimpulannya, kalaupun ada kedorong ke atas, masih ada harga 2650 pembulatan. Kemudian sebagai kuncinya minimal H4 atau lebih idealnya sebenarnya sih ini daily, cuma nanti kita lihatin aja progresnya. Untuk penutupan terlebih dahulu di H4-nya mampu atau tidak tutup di atasnya 2640. Kalau misalkan dia tidak mampu, hati-hati, malam ini bisa aja terkoreksi sedikit ke dorong ke bawah level area yang akan menjadi targetnya 2634, dan ini sebagai penentunya
akankah dia nanti kedorong ke bawah kembali atau dia lanjut ke atas. Untuk kuncinya berada di 2634. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin, harga kedorong ke atas, tapi posisi saat ini itu masih berada di zona tengahnya, di mana 97.000 ini yang akan menjadi batas atas konfirmasinya. Sebagai level kuncinya 97.000, kalaupun dijebol, kemungkinan untuk minggu ini kalaupun harga kedorong ke atas ya, kemungkinan nggak jauh-jauh di resisten pertama yang berada di 98.600 pembulatan ya. Jadi ini saya masih belum ada gambaran akankah dia langsung kedorong ke atas atau bermain-main di antara 97.000 sampai dengan 95.000 kembali. Tetap waspadai. Kalau menurut saya ini bukan tempat yang ideal untuk saat ini ya, baik cari ancang-ancang setup buy ataupun setup sell, karena statusnya itu masih berada di zona tengah atau sebagai pivot, terkecuali kalau misalkan ada buy di 93.600. Ini sudah harus dipikirkan akankah mau di hold posisi atau mau ditargetin ke 98.600 ya. Cuman untuk gambaran saya, kemungkinan minggu ini kalaupun ada kedorong ke atas, gambaran saya tidak jauh-jauh di 98.600. Tapi kalau misalkan ada penurunan kembali, masih tetap mengingat volatility-nya gede, 93.600 ini masih tetap diwaspadai. Kemudian untuk Bitcoin sendiri, hati-hati menjelang pelantikan Presiden Amerika nanti ya, di kalau nggak salah di sekitar tanggal 20-an lah atau minggu ketiga lah kurang lebihnya. Itu waspadai, bisa jadi volatility akan sangat tinggi sekali. Kemudian untuk GBP/USD, pergerakan untuk GBP/USD, harga ini kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya kuat sekali ke dorong ke bawah ya. Dari segi USD pun penguatannya pun juga nggak main-main untuk saat ini, dimana open market minggu ini kan berada di resisten, kemudian harga kedorong ke atas mengambil minornya di antara high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua weekly, kurang lebih pas untuk kenaikannya di zona yang saya blok biru di sini dan drop secara signifikan. Sentuhan pertama support, ada reaksi, harga kembali ke pivot, dan ini drop saat ini itu kurang lebih sudah berada di tengah-tengah di antara support 2 dan support 3 weekly ya. Untuk support 2 sendiri saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Untuk zona pantau minggu ini itu masih berada di bawah antara 1.2423 sampai dengan 1.2400 ya sebagai physical levelnya. Untuk outlooknya kemarin adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell ya, dan harusnya ini udah ke trigger semua untuk rekan-rekan yang masih hold posisi sellnya, dikarenakan batas pantau overnya ini sudah dekat ya. Nanti waspada aja, pikirin kalau misalkan harga ini nanti kedorong ke bawah masuk ke zona support 3 dan support 4 ya, akankah ini nanti di hold posisi untuk jangka panjangnya atau mau keluar semua posisi. Pikirin baik-baik untuk pergerakan malam ini sampai dengan besok. Memang dari indeks dolar sendiri itu volatile sekali, penguatannya itu signifikan ya, tidak menutup kemungkinan untuk minggu ini pair yang berhubungan dengan USD, contoh saat ini adalah di GBP/USD, peluang besar menuju ke support 3 sampai dengan support 4 untuk planning lanjutan atau re-entry kembali. Saya sudah tidak ada. Untuk swing sell-nya minggu ini sudah clear ya untuk GBP/USD. Selanjutnya adalah untuk Euro/USD. Pergerakan untuk Euro/USD ini statusnya juga mirip-mirip, perbedaannya adalah Euro/USD ini sudah mencapai batasan pantau overnya, di mana kurang lebihnya pas body candle-nya itu ketika tutup di 1.0316 ya, kurang lebih ini kan ke reject ke atas dan kenaikannya pun ketahan untuk sementara waktu di support 3 weekly. Open market itu kan berada di atas pivot, kemudian harga terkoreksi ke atas, drop secara signifikan. Di sini sudah membuat konfirmasi koreksi, harga kurang lebihnya pas di zona tengah atau sebagai pivot, dan ada penurunan secara ekstrim ya. Dan setelah membuat konfirmasi lanjutan tutup di bawahnya support kedua, kenaikannya pun body candle-nya kalau saya lihatin baik dari H1 ataupun H4-nya ya, ini nggak ada yang mampu tutup di atasnya 1.0363 pembulatan ya, dan drop secara signifikan untuk hari ini. Jadi untuk Euro/USD ini mengingat sudah mencapai batasan pantau over untuk minggu ini, sedikit hati-hati, kurang ideal kalau menurut saya untuk dijadikan re-entry baik buy ataupun sell ya. Kalau misalkan mau buy pun saat ini belum ada konfirmasi. Yang kedua adalah dari segi indeks dolar, penguatannya pun ini signifikan ya daripada mata uang yang lain. Jadi tetap waspadai aja pair yang berhubungan dengan USD. Untuk zona pantaunya malam ini, kalau misalkan ada rejeksi di antara support 3 sampai dengan support 4, kalaupun ada koreksi ke atas, kurang lebih pantau sedekat mungkin di 1.0362. Cuman saya masih ragu, masih ada potensi kemungkinan dia akan drop ke bawah kembali, break di batasan pantau over untuk minggu ini di bawahnya 1.0316 ya. Jadi saya sudah tidak ada gambaran untuk Euro/USD.
Mengingat batasan pantau over sudah dicapai, jadi untuk swing sell-nya itu harusnya sudah beres semua untuk minggu ini ya. Kemudian untuk Audi USD, pergerakan untuk Audi USD ini sedikit berbeda. Open market itu berada di support, kenaikannya false break bergerak di atasnya batas konfirmasi pivot ya 0.6240, tetapi tidak bertahan lama, kemudian membuat konfirmasi kembali di bawah batas bawah pivot 0.6225 pembulatan ya, dan harga ini terkoreksinya pun kedorong ke atasnya. Body candle tidak mampu tutup di 0.6240. Untuk entry sell kemarin kalau nggak salah itu usahakan cari sedikit di bawahnya pivot ya untuk swingnya, dan di sini kurang lebih pas di harga tersebut. Harga ini turun, tetapi ini pelan-pelan ngerambat ke bawah ya sebelum drop secara signifikan, dan untuk penurunannya pun itu ketahan kurang lebihnya pas di support kedua weekly 0.6178 pembulatan, dan harga ini kan terkoreksi ke atas kembali. Jadi untuk kuncinya Audi USD malam ini adalah berubah kembali di 0.6211. Kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atasnya 0.6211, waspadai kemungkinan dia akan ngambil lagi ke zona tengah atau sebagai pivot. Ada dua harga yang mesti diantisipasi antara 0.6225 dan 0.6232. Tetapi kalau misalkan nanti malam kehilangan level area sebagai Physico Press levelnya 0.6200, waspadai, mengingat zona pantau maksimum atau sebagai batasan pantau over minggu ini itu jatuhnya di 0.6147 sampai dengan 0.6132 pembulatan ya. Cuman sih ini untuk Audi USD saya masih ragu, tetapi kalau misalkan dia kembali lagi ke bawah menuju support kedua weekly itu masih ada peluang. Sebagai kesimpulannya Audi USD, kalaupun ada kenaikannya untuk hari ini sampai dengan besok, zona pantaunya adalah di pivot weekly kurang lebih yang ada di sini. Sebagai kuncinya dia bisa aja kedorong ke bawah, setidaknya dia harus membuat konfirmasi kembali. Kalaupun daily close-nya mampu tutup di bawahnya 0.6200, baru ada peluang kemungkinan akan menuju support kedua kembali. Jadi tetap waspadai zona tengah atau sebagai pivot weekly, mengingat di sini tidak ada konfirmasi body candle-nya tutup di bawah support 2 weekly ya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini kedorong ke bawah ya, tetapi tidak bertahan lama setelah break low di minggu yang sebelumnya kurang lebihnya. Kemudian harga ini kan kedorong ke atas di zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi kalau kita lihatin dari H1 ataupun H4 sebenarnya untuk USD CAD ini itu adalah sideways. Ring area sideways-nya itu pun kalaupun ada penurunan kurang lebihnya pantau di zona yang saya blok oranye di sini. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, sementara pantau dulu di zona yang saya blok hijau di sini. Selama dia masih belum mampu break high di minggu yang sebelumnya, kemungkinan minim kalau misalkan USD CAD ini mampu kedorong ke atas menuju resisten ke 2 weekly yang berada di 1.4482 ya. Jadi masih ada peluang sideways berlanjut. Untuk zona pantaunya itu antara blok hijau dan blok oranye di sini ya, kalau misalkan sideways ini minggu ini itu berlanjut. Kemudian harga saat ini itu hampir mencapai blok hijau 1.4432 ya, jadi waspada aja. Kemungkinan triggernya untuk USD CAD malam ini adalah di fundamental yang akan dirilis jam setengah 9 dan sampai dengan jam 10 malam nanti ya. Kalau misalkan data yang keluar itu adalah positif untuk USD, di mana klaim pengangguran terutama itu ada penurunan, kemungkinan dia akan langsung break high di minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan datanya negatif, kemungkinan potensi sideways akan berlanjut, di mana dia akan kedorong ke bawah kembali. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss open market itu berada di resisten pertama weekly ya, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Body candle-nya itu tidak mampu tutup di bawahnya resisten pertama weekly 0.9007 ya, atau saat ini support. Kemudian membuat konfirmasi break high di minggu yang sebelumnya, dan harga ini kan kedorong ke atas. Sentuhan pertama di resisten ke 2 weekly, harga ini masih belum ada konfirmasi ya. Jadi biasanya sentuhan pertama itu pasti ada reaksi, dan saat ini itu kejadian di USD Swiss untuk minggu ini. Kemudian dia turun kembali ke bawah, kembali lagi di zona yang saya blok hijau, baru ada kenaikan secara signifikan. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, sebenarnya ini sudah terkonfirmasi harga itu mampu tutup di atasnya 0.9066. Untuk jangka panjangnya tidak menutup kemungkinan USD Swiss akan kedorong ke atas lebih tinggi, yang akan menjadi targetnya
0,9126 sampai dengan 0,9155. Untuk saat ini kemungkinan saya masih ragu kalaupun harga ini nanti mampu kedorong kembali ke bawah break di 0,9007 ya, kemungkinan saya masih ragu, masih ada potensi kalaupun ada penurunan tidak jauh-jauh di resisten kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai support. Untuk low terdekat kurang lebihnya pantau di level area kurang lebihnya 0,90400 pembulatan. Selama low terdekat ini tidak di break, hati-hati zona atas di mana batas pantau over minggu ini masih berlaku 0,9126 sampai dengan 0,9155. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen harga ini open marketnya itu kan berada di resisten, tidak mampu break high di minggu yang sebelumnya dan drop secara signifikan. Kurang lebih itu kalau misalkan level area SRP-nya saya pecah itu dia ngambil di minornya, di mana 50%-nya itu jatuhnya di kisaran zona yang saya blok biru di sini ya. Ini untuk level minornya 155.95 sampai dengan 156.12, ini untuk level area minor dan harga ini kan langsung kedorong ke atas. Posisi harga ketika ada kenaikan dari level minornya menuju ke atas itu masih belum terkonfirmasi kembali mampu tutup di atasnya 157.42 dari segi time frame H4 ataupun daily ya. Kemudian kan ada penurunan kembali ke tahan di zona yang saya blok orange dan harga saat ini tuh balik lagi di pivot minggu ini 157.200. Jadi untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok, dikarenakan dia kembali lagi di zona tengahnya untuk minggu ini, tetap waspadai kalau misalkan dia kedorong ke bawah, pantau di antara 156.62 sampai dengan 156.33 selama tidak kehilangan level area tersebut. Untuk saat ini ya, tetap waspadai arah atas. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu untuk malam ini, kalau misalkan dia langsung lanjut ke dorong ke atas di atasnya 157.42, next targetnya berada di 157.78 sampai dengan 158.100 pembulatan atau sebagai history high minggu yang sebelumnya. Jadi ini gambaran saya untuk USD Yen malam ini sampai dengan besok. Dikarenakan harga ini berada di tengah-tengah atau bermain-main di pivot weekly, jadi ini kurang ideal kalau misalkan dijadikan baik ancang-ancang cari setup buy ataupun setup sell ya. Ini statusnya masuk ke ranah gambling. Ini kalau gambaran dari saya, terkecuali kalau misalkan ada kesempatan harga kedorong ke bawah sedekat mungkin di support pertama weekly, baru cari konfirmasi pembalikan arah yang valid. Kalau misalkan ada, baru cari ancang-ancang setup buy, kemungkinan ini lebih ideal. Atau kalau misalkan mau buy stop, setidaknya harus berada di atasnya 157.400. Pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss di bawahnya 156.900 ya. Ini untuk jarak stop lossnya, tetapi dari segi targetnya sedekat mungkin di history high minggu yang sebelumnya 158.100 itu masih ada peluang. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Untuk pair forex terutama planning sell di minggu ini itu sudah banyak sekali yang TP ya, jangan overload, jangan overtrade, imbangi juga dengan analisa masing-masing ya. Jadi cukup hanya sebatas jadikan video ini sebagai referensi aja, jangan dianggap sebagai sinyal ya. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.